Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Kiai Said Akil, Kiai Arif bin Fendi, teman-teman sekalian. Saya senang sekali bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan semua sehat dan bahagia. Ini kehormatan bagi saya nih di hadapan para tokoh-tokoh. Saya sebetulnya ingin menyampaikan tasawuf sunni. Jadi ada 3 tasawuf atau tasawuf sunni. Saya bilang begini, tasawuf sunni itu bada'a zuhdan summa tasawufan wantaha ilal akhlaq, gitu ya. Wa wada'ahu fi suratihil kamilah Abu Hamid Al-Ghazali wa asbaha tariqan min turuqi ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini betul. Jadi untuk ahli sunnah wal jamaah, tasawufnya hanya sampai kepada akhlak. Pak Uki, bisa ditayangkan tuh PPT-nya? Oke, ya. Nah, ini apa ya? Baik sekali. Ada yang kedua adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi, kalau tasawuf sunni itu antara manusia dengan Tuhan itu terpisah oleh semacam kaca, gitu ya. Manusia bisa melihat Tuhan tetapi seperti dihalangi oleh kaca, tidak menyatu ke sana. Sementara tasawuf falsafi, kacanya tidak ada. Manusia sudah langsung menjadi tidak ada karena dia ada, hanya ada Tuhan. Nanti ada ittihad, ada wahdatul wujud dan sebagainya. Karena ini Ahlussunnah wal Jamaah ya sampai pada akhlak saja ya. Kiai Said yang sebetulnya ahli tasawuf falsafi itu. Saya juga berminat saja tasawuf falsafi itu. Ada lagi tasawuf salafi. Ya, pimpinannya adalah Ibnu Taimiyah, kemudian siapa namanya? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik, teman-teman sekalian. Tadi begini Pak Kiai Junaidi ya. Apa itu? Apa itu? Kaidahnya sampai akhlak itu ya. Sampai akhlak itu. Fa illam takun tarahu. Kalau tasawuf falsafi, fa illam takun tarahu. Berhenti pada takun. Tapi kalau tasawuf sunni, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Oke, begitu. Hanya sekedar pengantar saja. Jadi saya akan bicara tentang fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Saya tidak bicara fa illam takun tarahu. Begitu. Jika kamu tidak ada, kamu mengenal Tuhan. Jadi saya sengaja nulis buru-buru juga ya. Ini saya ngambil apa sih tasawuf itu? Judul saya adalah tasawuf adalah perjalanan menuju pulang. Makalah saya adalah yang sudah dibenerin gitu Mas Arifin ya. Buru-buru nih. Tasawuf adalah perjalanan menuju pulang. Bagaimana kita harus berjalan menuju pulang? Syekh Zakaria Al-Ansari mendefinisikannya sebagai pengetahuan tentang tata cara membersihkan jiwa, budi pekerti, dan menghidupkan gerak lahiriah untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Itu lahiriah dan jiwa. Ada lagi bilang bahwa cara-cara menyusuri jalan menuju Tuhan, Sang Penguasa, membersihkan hati, ininya sama. Mengapa harus begitu? Karena kita ini diadakan, tidak mengadakan, dan akan pulang bukan kehendak kita, ditiadakan pulang, gitu ya. Ada seorang sufi besar mengatakan, bistadfah, ataina ila hadzal alam, wa bistadfah, raja' la ilaha min hadzal alam. Bukan kehendak kita ada di sini. Dan bukan kehendak kita pulang.
Nah, begitu ya. Jadi sama dengan innalillah, karena kita milik Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Al-Quran sering sekali memberi peringatan kepada kita. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bersiap-siaplah. Saya mengatakan begitu terjemahannya. Bertakwalah kepada Allah, boleh deh. Isinya sih bersiap-siaplah akan datangnya suatu hari saat di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan ditunaikan atau dibalas segala yang diusahakannya selama ada di dunia ini, selama hidup di dunia ini, dan mereka tidak akan dizalimi, akan diperlakukan secara adil. Ada lagi sebuah, ya betul, ada lagi sebuah yang mungkin sudah sampaikan belum, tadi saya tambahkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Begitu. Ingatlah pada suatu hari saat di mana harta dan anak-anak tak lagi berguna. Yauma la yanfa'u, suatu hari tidak bermanfaat. Malun, harta, wala banunun, dan anak-anak. Sesuatu yang kita cintai dua-duanya itu, yang kita cari setiap hari, yang kita habiskan seakan-akan hari-hari kita di dunia ini untuk itu semua. Tetapi ingatlah bahwa itu kelak tidak akan dibawa dan bahkan juga tidak akan bermanfaat. Tetapi yang bermanfaat adalah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali dia atau orang yang datang kepada Tuhan biqalbin salimin, dengan hati, dengan jiwa yang bersih, jiwa yang tulus. Nah, saya bilang nanti kalau biasa saya bicara mengenai Islam itu maknanya banyak, ada maknanya damai, ada maknanya selamat, ada namanya nyaman, ada namanya ini termasuk dalamnya bersih. Selamat itu dengan hati bersih dan tulus. Tulus itulah yang akan diterima oleh Tuhan. Karena ketulusan adalah kita bekerja bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan menghendaki. Kita bekerja dan itu untuk diri kita, bukan untuk Tuhan sama sekali. Baik ya. Nah, saya membaca satu kitabnya Imam Al-Ghazali, yang ini At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Itu kitabnya, satu kitab yang memberi nasihat kepada para raja, karena raja. Tetapi ini juga nasihat buat kita semuanya, buat kita semua. Kalau dibaca Arabnya nanti panjang waktunya ya. Renungkanlah, oh pemimpin dunia, oh kalian semua para pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua akan ditanya. Jadi bukan hanya pemimpin dunia itu seperti presiden atau perdana menteri atau raja atau siapapun, tidak, tetapi kita semua. Oke? Dunia ini adalah persinggahan, bukan tempat menetap. Manusia adalah pengelana, pengembara, pejalan kaki atau pejalan deh. Persinggahan pertamanya adalah di dalam perut ibunya, dan akhir persinggahan adalah di liang lahat. Tanah air manusia dan tempat menetapnya adalah ruang dan waktu sesudah itu. Dari tempat terakhir dan selama-lamanya tidak akan kembali lagi adalah kelak nanti, sesudah ada di sini, yang waktunya sangat sebentar. Setiap tahun yang dilewatinya bagaikan satu tahap perjalanan. Setiap bulan yang telah dilewatinya bagaikan istirahat sang musafir di perjalanan. Ya, setiap pekan bagaikan bertemu sebuah desa. Setiap nafas yang berembus bagaikan langkah-langkah kaki yang terus bergerak mendekati persinggahan terakhir. Masya Allah, indah sekali nih Imam Ghazali mengungkapkan sebuah pernyataan. Aduh, ya, dunia bagaikan rumah di tengah jembatan sementara. Nah, jembatan itu hanya
tempat penyeberangan saja ya, bagaikan qintoroh itu. Bahadihi dunya qintoratun faman ammara al-qintarah wasta'jala bi'imaratiha faniya fiha zamanuhu wa nasyal manzilata allati hiya masiruhu wa makanuhu wa kana jahilan ghairu aqilin. Dunia bagaikan rumah di jembatan sementara, jembatan. Barang siapa yang sibuk membangun dan meramaikan jembatan itu, rumah di jembatan itu, dia akan habis dalam waktu singkat dan dia akan lupa tempat tinggalnya yang abadi kelak. Padahal dia mau menyeberang, tapi ributnya di sini aja. Ributnya di jembatan, dia bikin bangunan saja, gitu kan? Dia lupa bahwa kita harus berjalan terus. Jadi Al-Ghazali mengatakan orang seperti ini adalah orang bodoh. Gitu ya, orang yang bodoh. Wa kana jahilan ghairu aqilin. Bukan orang yang berpikir. Padahal akal itu manusia. Manusia itu yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain adalah akalnya. Tetapi ketika disibukkan oleh hasrat selain pikiran-pikiran yang cerdas, yang tulus, tapi menuruti seluruh kepentingan dirinya, makan, perhiasan, la'ibun walahun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Begitu hidup ini begitu. Hajnya mata'un. Masya Allah, gitu. Dia tidak berakal. Siapakah yang berakal itu? Siapakah manusia yang berakal itu? Nah, gitu. Innamal aqilu alladhi la yashtaghilu fi dunyahu illa listi'dadihi lima'adihi. Ini indah sekali ya. Orang yang berpikir, yang berakal adalah orang yang tidak disibukkan di dunianya kecuali untuk mempersiapkan diri untuk pulang kembali ke asal. Jadi hidupnya untuk apa sih, nanti saya sampaikan apa sih yang harus dibawa gitu, apa sih yang harus dibawa untuk pulang itu. Ibnu Abul Atahiyah dalam puisinya mengatakan, "Amad dunya wa in kasurat wa tamat bihal ladzatu illa kasarabin yamurru na'imuha ba'dal tidadin wa yumdi dahiban marrasaha." Masya Allah, indah sekali puisi ini. Segala yang dikejar manusia di dunia ini, meski begitu banyak dan enak, adalah bagai fata morgana. Fata morgana itu kalau kita haus lihat di jalan seakan-akan ada air. Tempat kita akan minum membuat kita hidup. Karena air adalah sumber kehidupan itu. Tetapi ketika kita sampai di tempat itu ternyata tidak ada. Air itu tidak ada. Yang ada adalah panas. Begitu dunia itu, begitu ya. Aku tadi mengatakan lagi nih, wa'alamnya ayyuhan nas, ingatlah wahai manusia, ketahuilah, anna rahatad dunya ayyamun qalailu, waksaruha munqisun bitta'ami, masyubun bin nasabi, wa bisababiha tafutu rahatul akhirah, allati hiya da'imah al-baqiyah. Wal malak atau wal mulku alladzi la nihayata lahu wala fana. Ketahuilah wahai manusia bahwa kenyamanan, kenikmatan di dunia hanyalah beberapa hari saja. Beberapa saja. Innama anta ayyam. Saya membaca sebuah kata-kata puitis ya. Innama anta ayyam. Kamu sesungguhnya adalah beberapa hari saja. Gitu ya. Lebih sering lelah. Ya, kita ini lebih sering lelah nih. Kesana kemari. Kerja, jalan, macam-macam deh. Dan oleh karena itu sering kehilangan kesempatan untuk memperoleh kenyamanan kelak di akhirat. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk berzikir, kesempatan untuk mengabdi kepada manusia, melayani makhluk Allah, menyayangi makhluk Allah, sudah hilang.
kehilangan dan sakit. Dia ingin memikirkan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, saya mengandalkan biasanya mengabdi kepada manusia itu adalah mengabdi kepada Tuhan. Jadi begitu nanti ya caranya. Yang adalah kehidupan adalah kenyamanan hidup di akhirat, yang adalah kehidupan abadi, dan di sana adalah kerajaan kesinggasana yang tiada akhir dan tak pernah sirna, habis, tak pernah hancur. Maka seorang yang berakal akan bersabar menjalani hidup yang beberapa hari ini untuk meraih kenikmatan abadi. Bagaimana sabarnya? Tadi, bagaimana sabar itu? Tadi ibadah, zikir, mengingat Allah, selalu mengingat Allah. Sebetulnya kita selalu diajarkan oleh Allah itu sholat. Saya bilang sholat itu lambang-lambang, kode-kode dari Allah Akbar, Allah adalah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Karena itu efeknya adalah kita menganggap manusia itu sama. Bagaimana Allah? Dan karena itu pula kita harus tunduk kepada Allah. Karena hanya Allah yang Maha Besar. Kita harus rendah hati. Lapar. Terus di situ alhamdulillahirabbil alamin, kita harus senantiasa memuji kepada Allah, ya, penguasa semua alam semesta. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berpekertilah dengan akhlak Allah. Akhlak Allah yang pertama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena itu Islam itu rahmatan lil alamin. Itu karena intinya adalah itu rahmat, kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Rahmat itu apa? Saya selalu mengatakan rahmat itu satu adalah riqatul qalbi, kepekaan hati. Riqatul qalbi. Bahasa lain adalah empati. Bahasa lain yang milenial, kau adalah aku yang lain. Begitu bahasa rahmat itu, kasih sayang itu. Dan bagaimana kita bisa begitu? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nanti kita bisa juga. Nah, ada sebuah hadis yang saya selalu terenyuh membaca hadis ini. Meneteskan air mata membaca hadis ini. Suatu hari kata Ibnu Mas'ud, Nabi tidur di atas tikar dengan tanpa baju kelihatannya. Begitu sendirian saja. Tikar kasar. Terus ketika bangun, nampak sekali di punggungnya, di dadanya itu bekas kasur, bukan kasur itu, tikar kasar itu, nempel bekas-bekasnya. Masya Allah. Qad athara fi jambihi. Lekat itu. Fakulna, ya Rasulullah. Aku berkata kepada Rasul, law ittakhadna laka wita'an. Faqala mali walid dunya. Ma ana fi dunya illa karabin istadhalla tahta syajarati thumma raha wa tarakaha. Apa artinya? Rasulullah tidur di atas tikar kasar. Saat bangun tampak di punggungnya bekas tetakan tikar itu. Aku menawarkan kepada beliau, ya Rasulullah, bolehkah aku sediakan kasur lah yang empuk gitu, tikar yang empuk, landasan untuk tidur yang empuk. Beliau menjawab menolak, tidak. Mali walid dunya, apakah aku ini di dunia ini? Apa sih maknaku di dunia ini? Kata Rasulullah begitu. Aku. Dan itu berarti kita juga. Ya. Di sini bagaikan pejalan. Karakibin. Ya di sini dulu sih di Mekah atau di Arabia. Ya perjalanan itu naik himar, naik onta gitu ya. Jadi karakibin seperti orang nunggang onta gitu. Nunggang keledai atau sebagainya ya.
yang berteduh sesaat di bawah pohon, istirahat sebentar, lalu pergi meninggalkannya untuk meneruskan perjalanannya menuju perjalanan terakhir. Begitu. Oke, karena begitu maka apa yang harus dilakukan? Ini pesan-pesan gitu ya, dari situasi seperti ini. Apa bekal yang harus kita bawa menuju pulang, bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah, kembali kepada asal kita. Abul Atahiyah, nah ini pilihan saya ya, pilihan azan nih. Idal mar'u lam ya'tiq minal mali nafsahu tamallakahul malul ladhi huwa maliku. Ala innama mali alladhi ana munfiqu wa laysa lil malu alladhi ana tariku. Idza kunta dha malin fabadir bihi alladhi yahiqqu wa illa istahlakatu mahaliku. Bila seseorang tidak bisa membebaskan dirinya dari ketergantungan kepada harta, lalu harta itu menjadi pikirannya, menjadi ambisi hari-harinya, maka harta itu akan menguasainya. Kita tidak menguasai harta itu, tetapi harta itulah yang mengendalikan kita semua. Kita sesungguhnya bukan orang yang bebas. Harta itu yang memaksa kita. Hari-hari kita dipusingkan oleh menjaga harta itu. Menjaga harta itu. Kita diatur oleh harta itu. Allah Rabbi. Hartaku yang mana? Yang akan menjadi bekal. Aku itu apa? Abul Atahiyah mengatakan hartaku adalah apa yang sudah aku berikan. Aku gunakan. Nah, tergantung nih, mau digunakan untuk apa? Untuk sedekah, untuk maksiat, untuk kebaikan, itu semua akan dicatat sebagai amal, sebagai kerja, hasil kerja manusia di dunia ini. Dicatat semuanya itu. Harta yang ditinggalkan bukanlah milikku. Milikmu adalah apa yang sudah kamu gunakan. Apa yang belum kamu gunakan bukan milikmu. Ia mungkin milik orang lain. Kalau kita mati menjadi milik Tuhan semuanya. Tuhan akan membagikannya lagi kepada hamba-hambanya Allah yang lain. Begitu. Jadi inilah yang seharusnya kita. Karena itu jika kau punya harta, segeralah bagikan kepada yang berhak. Jangan khawatir. Tidak akan hilang. Apa yang kamu berikan tidak akan hilang. Dia akan kembali dan berlipat. Akan berlipat. Nggak tahu itu. Ma naqasa malun min sadaqatin. Ma naqasa sadaqatun min malin. Ada dua kata ya. Tapi saya senang. Ma naqasa malun min sadaqatin. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Logika kita saja yang mengatakan berkurang. Tapi tidak sesungguhnya. Karena ketika kita memberikan kebaikan, maka kebaikan itu kembali kepada kita. Begitu. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, maka itu kebaikan itu untuk dirimu sendiri, kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falah. Tapi kalau kamu berbuat buruk, maka itu juga kembali kepada. Begitu. Laqad khuliqa hadzal 'alam ala mabda'i tabadul. Nah, gitu. Syekh Samsi Tabrizi, gurunya Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan, dunia ini diciptakan di atas prinsip kesalingan. Tidak ada satu dosa kecil maupun kebaikan sekecil apapun yang tidak berbalas. Itu. Perbuatan baik sekecil apapun akan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan buruk sekecil apapun
akan dibalas dengan keburukan itu. Itu apa namanya? Karena itu jika tidak, maka harta itu akan mencelakakanmu. Bahkan juga lebih dahsyat lagi, bukan hanya kita kehilangan harta, tetapi harta itu akan mencelakakanmu. Nah, para ulama, para bijak bestari, sufi maksudnya, hukama, itu mengajarkan kepada kita sesungguhnya banyak jalan menuju kepada Allah. Banyak sekali jalan. Syekh Abu Sa'id Syekh Abu Sa'id Abi Al-Khair mengatakan, kam adadut turuqi ilallah. Ada berapa jalan? Ma adadu at-tariq minal khalqi ilal haqqi. Gitu. Berapa jumlah jalan menuju dari makhluk menuju khaliq, dari manusia menuju Allah. Katanya, aksa min alfi tariq. Lebih dari 1000 jalan. Gitu. Bahkan ada lagi wakila sebanyak nafas yang berhembus. Begitu. Asik ya, asik sekali ini. Tetapi yang terpendek, terbaik, dan tercepat. Yang terpendek, terbaik, tercepat. Dekat, tidak cepat. Adalah memberi kenyamanan kepada orang lain. Ala rahati syakhs. Aqrabu wa afdalu wa asra'u tariqin ila Allah. I'ta'u rahati syakhs. Memberikan kenyamanan kepada orang lain. Sampai di sini saya teringat Rasulullah suatu hari ditanya oleh seorang sahabat, siapakah Muslim itu ya Rasulullah? Siapakah Muslim itu? Kita seringkali bicara Muslim, tetapi kita tidak paham tentang siapa Muslim itu. Rasulullah memang menjawab banyak sekali. Ya, Rasulullah itu cara bicaranya itu berbeda-beda, tetapi relevan dengan yang dihadapi. Tidak satu. Kalau begini, ayul amal afdal ya Rasulullah, birrul walidain. Lagi, ayul amal afdal ya Rasulullah, hajjun mabrur. Ayul amal afdal ya Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Ayul amal afdal ya Rasulullah, jihad fisabilillah. Dan banyak sekali jalan menuju Tuhan. Tetapi ini Rasulullah ditanya tentang siapakah Muslim itu. Ada 2 hadis memang yang biasa sih, riwayat itu beda-beda tuh, tergantung kita cara menangkap pernyataan Nabi itu, lalu kita menafsirkannya sendiri, menghubungkannya dengan Nabi mengatakan begini, tapi yang lain mengatakannya begini, gitu ya. Al-muslimu, satu hadis ya, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang adanya, keberadaan dirinya, eksistensi dirinya, kehadiran dirinya di sini membuat orang lain, Muslim yang lain, menjadi nyaman, aman, damai, tanpa diganggu oleh kata-katanya, tanpa diganggu oleh lidahnya, tanpa diganggu, terusik oleh tangannya. Ini ungkapan-ungkapan yang sangat indah sekali. Nah, tidak melakukan kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan macam-macam, tidak. Tapi yang paling ya bisalah kita kalau bicara orang Muslim hadisnya ini. Tapi kalau bicara secara lebih luas lagi, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim adalah yang kehadirannya membuat orang lain, semua manusia, tanpa melihat apa latar belakangnya, menjadi merasa aman, merasa nyaman, tidak terganggu oleh lidah,
dan tangannya. Ini Rasulullah jawab. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi saya tidak bicara tentang fase-fase fase harus menuju Tuhan bagaimana sih, kayak zuhud, ada taubat dulu, zuhud, sabar, tawakal, ridho, mahabbah dan sebagainya. Enggak. Saya enggak gitu ya. Nah, yang saya sedang melihat realitas hari ini. Yang kita perlukan adalah ini. Kesatuan, penyatuan, saling mencinta, saling menyayangi siapapun. Karena kulluhum ayalullah wa habbu ilaihi anfa'uhum li'ayalihi. Rasulullah mengatakan begitu. Kali manusia itu adalah keluarga Tuhan. Ayalullah, keluarga Tuhan. Ini kotik ya, harus belajar sastra nih. Punya keluarga nantinya gimana gitu. Bukan begitu. Ya, keluarga Tuhan ya. Yang paling dicintai oleh Allah. Wa habbu ilaihi anfa'uhum li'ayalihi. Yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Ya semuanya. Bagi semua makhluk Allah itu keluarganya. Jadi tidak pinang-pinang dan sebagainya. Saya kira ini ya, yang penting menurut saya, yang penting itu. Jadi apa yang dipahamkan bahwa tasawuf itu adalah eksklusif, menyendiri, tidak peduli. Saya kira ya ada mungkin masa-masanya, saat-saatnya. Kata ini ya, teman-teman sekalian, saya ingat sekali peristiwa Mi'raj Nabi. Ketika Nabi sampai berhadapan dengan Allah dan munajat kepada Allah, berbisik-bisik dengan Allah, sangat mesra, bermesraan dengan Allah. Tiba-tiba Nabi minta pulang. Mas Haris. Oke, tunggu ya. Minta pulang, ya Allah, saya pulang, saya permisi pulang. Walah, gimana nih? Kata seorang sufi lain selain Rasulullah ya. Andai kata saya sudah bertemu Tuhan, saya tidak akan pulang. Ini puncak dari sebuah perjalanan pulang. Tapi Nabi minta pulang. Apa yang dipikirkan oleh umatku. Oke, ya sudah. Tapi Rasulullah mengatakan kepada Nabi, tolong dong, Masya Allah, ya Allah, kayak akrab soalnya sih, dalamnya. Ya Allah, berikan saya cara, bagaimana saya selalu bisa bertemu dengan Engkau, saya selalu bisa berbisik-bisik dengan Engkau, saya bisa bermesraan dengan Engkau. Meskipun saya tidak di sini. Oke, kalau begitu kamu sholat 50 ya. Oke, 50. Sholat aja dulu. Pulang. Oke, bawa 50. Ketemu sama Nabi Musa. Gimana? Kamu dapat apa dari Allah? Saya dapat perintah 50 sholat. Umatmu nggak bisa. Nggak kuat gitu. Itu umat saya saja 50. Oke, pulang lagi. Balik lagi. Sampai 5. Balik lagi. Berapa? 5. Jangan 5. Wah, nggak enak deh. Nggak enak saya. Sudah malu. Masa minta terus. 5 aja cukup. Oke. Dan itulah namanya Mi'rajul Mu'min. Sholat itu adalah Mi'rajul Mu'min. Dengan begitu, kita masih bisa selalu berada bersama Allah, mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya kira begitu. Nanti